Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Qauluhu wala nujibu li muhsinihim al-jinana ba'da man awjaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah mengatakan, kita tidak memastikan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, kita tidak memastikan surga kecuali orang-orang yang dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nashhadu ala musiihim bin nari. Dan juga kita tidak memastikan orang-orang yang melakukan keburukan, kita tidak memastikan mereka masuk neraka. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, bayyana anna min aqidati ahli sunnati wal jamaati annahum la yashhaduna li muayyanin bi jannatin wala narin. Di sini Al-Imam Al-Muzanni menjelaskan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bahwasanya Ahlussunnah tidak memastikan, tidak mempersaksikan kepada orang secara individu, secara muayyan, bahwasanya dia pasti masuk surga atau dia pasti masuk neraka. Berarti kan, yang tidak boleh dipastikan adalah secara muayyan. Tapi kalau secara mujmal boleh. Misalnya mengatakan orang-orang yang beriman pasti akan masuk surga. Maka ini perkataan yang mujmal, orang-orang yang beriman pasti akan masuk surga. Maka kalau seperti ini boleh. Secara mujmal, secara global. Atau misalnya orang-orang yang bertauhid pasti akan masuk surga. Ini juga boleh karena ini mujmal, global. Atau mengatakan orang-orang yang kufur maka pasti masuk neraka. Atau orang-orang yang melakukan kesyirikan pasti masuk neraka. Ini juga boleh. Karena ini sifatnya mujmal. Yang tidak boleh adalah kalau memastikan secara muayyan. Misalnya si fulan pasti masuk surga. Si alan pasti masuk neraka. Maka ini tidak boleh kecuali orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Seperti misalnya 10 sahabat yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 10 orang yang Nabi pastikan akan masuk surga. Contoh yang dipastikan pasti akan masuk neraka adalah Abu Lahab. Bahkan ini telah dipastikan di dalam Al-Quran. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tidak akan berguna baginya hartanya dan apa yang dihasilkan di dunia. Dia akan masuk neraka yang apinya membara-bara. Di sini dipastikan Abu Lahab pasti masuk neraka. Maka boleh kita katakan Abu Lahab pasti masuk neraka. Karena dipastikan oleh dalil. Ya, kemudian kata beliau, illa man syahida lahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil jannati. Kecuali orang-orang yang dipersaksikan, dipastikan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya mereka akan masuk surga. Ki Abi Bakrin wa Umar, seperti Abu Bakar dan Umar, wa baqil asyrati al-mubasysyirina bil jannati. Dan para sahabat yang lain yang termasuk 10 sahabat yang dikabarkan pasti akan masuk surga. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Famahma kana al-'abdu muhsinan fa innahum la yashhaduna lahu bil jannati. Sebaik apapun amalan seorang hamba, sesoleh apapun dia, maka Ahlussunnah tidak memastikan dia masuk surga.
Ya, selama tidak ada dalil. Ya, kalau kita senang dengan seorang ulama yang alim, kita cinta kepada ulama tersebut, dan dia adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang saleh, maka tidak boleh sampai berlebihan mengatakan dia pasti masuk surga. Tidak boleh memastikan. Walakinnahum yarjuna lahu al-jannata. Namun Ahlussunnah berharap dia masuk surga. Wa yaquluna nahsabuhu minas salihina. Dan Ahlussunnah mengatakan kalau ada orang yang soleh, kita katakan bahwasanya kami menganggap dia orang soleh. Au narju annahu min ahlil jannati. Atau mengatakan mudah-mudahan dia termasuk ahli surga. Wa nahwaha minal ibarati. Dan ucapan-ucapan yang semisalnya. Jadi ucapan-ucapan yang tidak memastikan. Ucapan-ucapan yang maknanya adalah raja, harapan. Mudah-mudahan dia masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengannya di surga. Dia termasuk orang soleh. Dan semisalnya. Tidak berbentuk pemastian masuk surga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu fi sahihihi. Al-Imam al-Bukhari di dalam Sahih al-Bukhari mengatakan, babun la yaqulu fulanun syahidun. Bab larangan mengatakan fulan syahid. Ya, tidak boleh mengatakan fulan syahid kecuali ada dalilnya. Wa warada hadits Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Al-Bukhari membawakan hadis dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikuna faktatalu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi dan juga kaum musyrikin di medan perang. Dan mereka saling berperang. Artinya pasukan kaum muslimin berperang melawan pasukan kaum musyrikin. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bergabung dengan pasukan kaum muslimin dan orang-orang musyrikin bergabung dengan pasukan kaum musyrikin, yang sudah selesai peperangan, ya sudah kembali ke pasukan masing-masing. Wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u lahum syadatan wala fadzatan illa taba'aha yadribuha bisayfihi. Di tengah para sahabat Nabi ada seorang laki-laki yang dia tidak akan membiarkan orang musyrikin di medan perang bersendirian. Syadatan wala fadzatan artinya bersendirian. Tidak membiarkan ada seorang musyrikin pun yang sendirian, kecuali pasti akan dia kejar, kemudian akan disabet dengan pedangnya, artinya dibunuh dengan pedang. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulanun. Tidak ada yang paling cukup bagi kita di hari ini. Artinya tidak ada yang paling hebat bagi kita di hari ini sebagaimana kehebatan si fulan. Nah, jadi si fulan ini dipuji-puji karena kehebatannya. Karena dia sangat jago sekali. Dia menghabiskan banyak musuh. Sampai-sampai musuh tidak akan dibiarkan bersendirian, kecuali pasti akan dikejar dan akan dibunuh dalam medan perang. Sehingga para sahabat yang lain memuji-muji orang ini. Seakan-akan, wah ini nih, yang paling besar pahalanya, ini yang pasti akan masuk surga. Karena dia orang yang paling hebat di medan jihad. Ternyata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innahu min ahlin nari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Orang yang kalian puji-puji ini, dia ahli neraka. Wa qala rajulun minal qaumi. Maka salah seorang di antara sahabat yang mendengar itu mengatakan, ana sahibuhu. Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan ikuti dia. Kemanapun dia pergi, saya akan ikuti dia. Saya akan membuktikan kebenaran perkataan Anda Rasulullah. Qala fa kharaja ma'ahu. Kullama waqafa ma'ahu. Wa idza asra'a ma'ahu. Kata Sahal bin Sa'ad, si sahabat tadi ini yang bertekad untuk mengikuti orang tadi, di medan perang dia mengikuti orang yang tadi dipuji-puji. Kharaja ma'ahu, dia keluar berperang bersama orang tadi.
Kalau orang tadi diam, maka si sahabat ini juga ikut diam. Kalau orang tadi itu asra'a, berjalan cepat, maka si sahabat ini juga berjalan cepat. Qala fajuriha ar-rajulu jurhan shadidan fasta'jala al-mauta fawda'a nasla sayfihi bil ardi wa dhubabahu baina thadayhi. Kemudian ternyata si sahabat ini mendapati bahwasanya orang yang dikatakan hebat tadi terluka sangat parah di medan perang. Fasta'jala al-mauta, dan dia ingin segera mati. Karena saking parahnya tidak tahan dengan rasa sakit. Kemudian diletakkan pegangan pedangnya di tanah. Jadi pedangnya menghadap ke atas, pegangannya di bawah. Kemudian mata pedangnya di atas. Kemudian dia letakkan mata pedangnya di antara kedua dadanya. Thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsahu. Kemudian dia jatuhkan dirinya ke pedang tersebut. Ya, dia tusukkan dirinya ke pedang tersebut sehingga dia membunuh dirinya sendiri. Ya, maka lihat, ternyata si orang yang tadi dilulukan, dipuji-puji hebat, ternyata dia bunuh diri di medan perang. Yang mana bunuh diri ini adalah perbuatan dosa besar. Fa kharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala asyhadu annaka Rasulullah. Maka sahabat yang mengikuti tadi kemudian singkat cerita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Karena apa yang engkau katakan ternyata betul." Qala wa madzaka. Kata Rasulullah, apa itu? Perkataan saya yang mana yang kamu maksud? Qala ar-rajulu alladhi dzakarta anifan annahu min ahli an-nari fa'adhama an-nasu dzalika. Wahai Rasulullah, ini tentang orang yang engkau katakan tadi sebagai penghuni neraka. Dan orang-orang menganggap perkataan Anda ini aneh sekali. Karena kita melihat orang tersebut adalah orang hebat dalam medan jihad. Orang yang melakukan amalan yang luar biasa. Tapi Anda mengatakan bahwasanya dia ahli neraka. Faqultu ana lakum bihi. Dan saya pun termasuk orang yang meragukan itu awalnya. Fakharajtu fi talabihi, maka aku pun keluar ke medan perang untuk mencarinya dan mengikutinya. Hatta juriha jurhan syadidan. Sampai akhirnya aku temukan dia dalam keadaan terluka parah. Fasta'jalal mauta. Dan orang tadi berharap cepat mati karena saking parah lukanya. Fawada'a nasla sayfihi fil ardi wa dhubabahu baina sadyaihi. Dan dia meletakkan pegangan pedangnya di tanah. Kemudian mata pedangnya dia letakkan di antara kedua dadanya. Tsumma tahamala alaihi faqatala nafsahu. Kemudian dia jatuhkan dirinya ke pedang tersebut sehingga dia membunuh dirinya sendiri. Ternyata betul ya Rasulullah. Seperti yang Anda katakan, dia ternyata melakukan dosa yang besar di akhir hidupnya, yaitu bunuh diri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli jannati fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nari." Sesungguhnya seseorang, sungguh dia telah mengamalkan amalan penghuni surga, artinya amalan soleh, amalan ketaatan. Fima yabdu lin-nas, dan itulah yang terlihat oleh orang-orang. Wa huwa min ahli an-nari, tapi sejatinya sebetulnya dia adalah penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nari fima yabdu lin-nasi. Dan ada juga orang yang dia mengamalkan amalan penghuni neraka, artinya amalan maksiat, amalan keburukan. Dan itulah yang terlihat oleh orang-orang. Wa huwa min ahlil jannati, namun sebenarnya dia adalah penghuni surga. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, perhatikan, Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam bab la yaqulu fulanun syahidun. Tidak boleh mengatakan fulan syahid. Tidak boleh memastikan fulan syahid.
Dan semisal dengan itu tidak boleh memastikan fulan pasti masuk surga. Karena apa? Karena itulah fi ma yabdul linnas. Itu yang terlihat, itu yang kita ketahui, itu yang kita anggap. Tapi hakikatnya kan kita nggak tahu. Maka kita nggak boleh pastikan. Ketika ada orang soleh, ketika ada orang yang kita lihat dia melakukan amalan soleh, maka jangan kita pastikan dia pasti masuk surga. Karena kita tidak tahu bagaimana hakikat dia sebetulnya. Tapi yang kita lakukan adalah hanya berharap, mudah-mudahan dia masuk surga. Atau mengatakan, setahu saya dia orang soleh, atau semisalnya. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, "Faman qutila fi ma'arakatin qila anhu nahsabuhu minasyuhada'i." Maka kalau ada orang yang terbunuh di dalam peperangan, maksudnya peperangan dalam jihad fisabilillah, maka yang kita katakan adalah nahsabuhu minasyuhada. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang mati syahid. Au narju ayyakuna syahidan, atau kita katakan mudah-mudahan dia mendapatkan syahid. Tidak boleh kita memastikan dia syahid atau dia syuhada atau semisalnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi. Allah Maha mengetahui siapa saja yang berjihad di jalan Allah, dan Allah lebih mengetahui siapa saja yang sekadar terluka di dalam perang di jalan Allah. Kata Syekh Abdul Razak, ay yujrahu fi sabilihi. Yuklamu artinya yujrahu, sekedar terluka. Allah mengetahui mana orang yang niatnya tulus, jujur, berjihad fisabilillah. Dan Allah mengetahui mana orang yang niatnya tidak tulus, tidak jujur, dia punya niatan-niatan yang lain. Dan dia terluka di dalam perang. Maka orang yang seperti ini dia sekedar terluka saja, bukan orang yang berjihad. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa orang yang benar-benar berjihad dengan ikhlas dan mana orang yang berjihadnya karena punya niatan-niatan yang lain yang tidak ikhlas. Sedangkan kita semua taunya mereka berjihad. Kita tidak tahu mana yang niatnya ikhlas, mana yang tidak. Oleh karena itu, kita tidak boleh memastikan si fulan syahid. Demikian juga kita tidak boleh memastikan si fulan atau si alan itu pasti surga atau pasti neraka. Karena kita tidak tahu bagaimana hakikat keadaan dari orang tersebut. Nah, perhatikan ini pembahasan tentang masalah memastikan surga atau memastikan neraka. Adapun dalam menghukumi seseorang bahwasanya dia muslim atau kafir, maka kita landasi berdasarkan apa yang kita tahu. Ya, kalau kita tahu bahwasanya orang ini dia agamanya agama selain Islam, dia kafir, maka kita hukumi sebagai orang kafir. Artinya, tidak boleh seorang muslimah nikah dengan dia. Tidak boleh memulai salam kepada dia. Kalau dia penyembah berhala, tidak boleh memakan sembelihannya. Dan hukum-hukum orang kafir yang lainnya. Demikian juga kalau seorang itu lahiriahnya adalah orang Islam, ya kita hukumi dia sebagai orang Islam. Artinya boleh memakan sembelihannya, boleh nikah dengan dia boleh menjadi imam sholat, dan seterusnya. Ya, kalau masalah menghukumi status muslim atau bukan, maka ini berdasarkan apa yang lahiriah, apa yang nampak bagi kita. Tapi masalah memastikan surga atau neraka, maka tidak boleh memastikan sekedar apa yang nampak oleh kita. Wa amma man kana musian min ahli al-imani birtikabihi lidzunubi wal ma'asi. Adapun orang-orang dari kalangan ahlul iman, orang-orang beriman yang musian, yang melakukan keburukan dengan mereka melakukan dzunub, dosa-dosa dan maksiat. Allati hiya min mujibati ghadabillahi wa alimi iqabihi. Yang mana dosa dan maksiat tersebut adalah faktor yang menyebabkan kemurkaan Allah dan azab Allah yang pedih. Fala yujzamu fi kaunihi finnari. Namun, walaupun demikian, enggak boleh kita memastikan dia pasti masuk neraka. Walaupun secara lahiriah kita lihat dia pelaku maksiat. Itu yang kita lihat. Tapi
tentang bagaimana hakikat dirinya dan bagaimana akhir hidupnya kita nggak tahu. Bisa jadi dia bertaubat di akhir hidupnya. Bisa jadi dia menjadi orang yang soleh di akhir hidupnya. Kita nggak tahu. Maka nggak boleh kita pastikan dia pasti masuk neraka. Bahkan demikian juga orang-orang kafir. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau yang berjudul Aqidatu Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau katakan bahwasanya orang kafir pun nggak boleh kita pastikan secara muayyan. Kalau secara mujmal boleh, bahwasanya orang kafir kepada Allah pasti masuk neraka. Tapi secara muayyan misalnya mengatakan Bapak Heribertus pasti masuk neraka. Atau Bapak Christian pasti masuk neraka. Ini nggak boleh. Karena kita nggak tahu bagaimana akhir kehidupan dia. Bisa jadi dalam pandangan orang-orang dia itu orang kafir, tapi sebelum dia meninggal, dia bersyahadat, bisa jadi. Sebelum dia meninggal, dia masuk Islam. Dan Islamnya jujur, Islamnya tulus. Itu hal yang mungkin terjadi. Maka nggak boleh kita memastikan dia pasti neraka. Secara muayyan ya. Wa amma qaulullahi jalla jalaluhu fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Adapun tentang firman Allah jalla jalaluhu tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Allah Ta'ala katakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka hukumannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan Allah murka kepadanya dan Allah laknat dia dan Allah siapkan bagi dia azab yang besar, azab yang pedih. Surat An-Nisa ayat 93. La yadullu ala jawazi ta'yini ahadin minal muslimina bi annahu finnari. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya memvonis secara muayyan, menyatakan secara muayyan, secara spesifik kepada salah seorang dari kaum muslimin bahwasanya dia pasti masuk neraka. Ya, misalnya ada orang yang melakukan pembunuhan, maka nggak boleh kita katakan si pembunuh ini pasti masuk neraka, nggak boleh. Dan ayat di atas tidak menjadikan dalil bolehnya melakukan itu. Kenapa? Li'anal abada qad yaqumu bihi mani'un yamna'u hadzal wa'ida. Karena terkadang seorang hamba terjadi pada dirinya penghalang yang menghalangi dia dari ancaman tersebut. Contohnya apa? Ketaubati, seperti taubat. Kalau ada orang pembunuh, dia melakukan pembunuhan dan sebelum dia mati dia bertaubat. Maka taubatnya ini menghalangi dia untuk mendapatkan ancaman, mendapatkan hukuman yang ada dalam ayat. Awil hasanatil mahiyati, atau dia melakukan kebaikan-kebaikan yang besar, yang banyak, yang mahiyah, yang menghapuskan dosa-dosanya yang besar. Aw syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa jadi dia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw ibtila'in fid dunya yukaffiru anhu hadzal dzamba, atau dia mendapatkan musibah di dunia yang musibah itu begitu besar sampai-sampai menghapuskan dosa dia yang besar tersebut. Wa ghairi dzalika minal mawani'i, dan kemungkinan-kemungkinan penghalang yang lain. Maka enggak boleh kita pastikan karena bisa jadi ada penghalangnya. Lakin yukhsha 'alal abdi al-musii sukhtullahi jalla jalaluhu wa uqubatuhu. Namun para hamba yang melakukan keburukan, yang boleh kita lakukan adalah yukhsha, khawatir. Khawatir dia mendapatkan sukhtullah, mendapatkan murka Allah dan hukuman dari Allah. Kalau tadi orang yang melakukan kebaikan, muhsin, yang bisa kita sikapi adalah roja, yaitu kita berharap mudah-mudahan dia masuk surga. Dan kepada orang yang musi, melakukan keburukan, ahli maksiat, yang bisa kita lakukan, sikap kita adalah yukhsha. Kita khawatir jangan-jangan dia bisa masuk neraka. Nggak boleh kita katakan si fulan ahli maksiat dia pasti masuk neraka. Nggak boleh.
Yang boleh kita katakan adalah si fulan ahli maksiat, kita khawatirkan dia akan diadab di neraka. Kita khawatirkan dia menjadi penghuni neraka. Kamu wahai ahli maksiat, saya khawatir kamu diadab gara-gara maksiat kamu tersebut. Jadi bolehnya yukhsha, dikhawatirkan. Tidak boleh memastikan. Jazaa'a hadzal jurmil kabiri. Sebagai bentuk balasan atas kemaksiatan yang besar yang dia lakukan tersebut. Wa Rabbuna azza wa jalla akhbara anna adzabahu alimun. Dan Rabb kita Allah azza wa jalla telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya azabnya sangat-sangat pedih. Wa annahu dzu batshin syadidin. Dan bahwasanya Allah memiliki hukuman yang sangat berat. Wa annahu syadidul iqabi, dan bahwasanya hukumannya sangat berat. Fala yanbaghi al-istihanatu wal amnu min makrihi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak semestinya seseorang menganggap remeh dan menganggap dirinya aman dari makar Allah, dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.